Baik, selamat sore Bapak. Saya atas nama Zerli Dunu Isang dengan NIM 2003030116. Jurusan Sosiologi, kelas C semester 2. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, Sosiologi Komunikasi. Bab yang pertama, pengertian Sosiologi Komunikasi. Sosiologi komunikasi merupakan ilmu yang mempelajari interaksi sosial atau hubungan antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan individu, dan kelompok dengan kelompok. Sosiologi komunikasi mempunyai banyak pokok bahasan yang menarik. Salah satunya adalah struktur dan proses sosial serta proses komunikasi dalam masyarakat. Bab yang kedua, struktur sosial. Auguste Comte mengatakan, sosiologi mengkaji masyarakat dari sosial statis dan sosial dinamis. Comte berpendapat bahwa setiap masyarakat memiliki dua sistem kehidupan yang berbeda sebagaimana yang dipelajari oleh sosiologi itu. Walaupun memiliki dua sisi yang berbeda, kebudayaan menjadi sistem yang tak terpisahkan dari sebuah masyarakat secara umum. Sosial statis meliputi struktur sosial masyarakat berupa kelompok dan lembaga-lembaga sosial lapisan serta kekuasaan, sedangkan sosial dinamis sebagai fungsi-fungsi masyarakat yang terlibat dalam proses sosial perubahan sosial atau bentuk abstrak interaksi sosial. Struktur masyarakat. Yang pertama, kelompok sosial. Kehidupan kelompok adalah sebuah naluri sejak ia dilahirkan. Naluri ini yang mendorongnya untuk selalu menyatukan hidupnya dengan orang lain dalam kelompok. Kelompok sosial adalah kehidupan bersama manusia dalam himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang umumnya secara relatif kecil yang hidup secara bersama-sama. Yang kedua, lembaga peranata sosial. Lembaga peranata sosial adalah sekumpulan tata aturan yang mengatur interaksi dan proses-proses sosial di dalam masyarakat. Lembaga sosial kemungkinan setiap struktur dan fungsi-fungsi serta harapan-harapan setiap anggota dalam masyarakat dalam berjalan dan memenuhi harapan yang sebagaimana disepakati bersama. Stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial atau strata sosial adalah struktur sosial yang berlapis-lapis di dalam masyarakat. Lapisan sosial menunjukkan bahwa masyarakat memiliki strata mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Yang keempat, mobilitas sosial. Menurut Horton dan Hun, mobilitas sosial dapat diartikan sebagai suatu gerak perpindahan dari suatu kelas ke kelas lainnya. Mobilitas bisa berupa peningkatan atau penurunan dalam segi status sosial. Yang kelima, kebudayaan. Kebudayaan adalah produk seri seluruh rangkaian proses yang dijalankan oleh manusia secara dalam masyarakat dan segala aktivitasnya. Dengan demikian, maka kebudayaan adalah hasil nyata dari sebuah proses sosial yang dijalankan oleh manusia bersama masyarakatnya. Struktur masyarakat. Proses sosial adalah cara-cara berhubungan yang dilihat apabila perorang-orangan dan kelompok-kelompok sosial yang saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk-bentuk hubungan tersebut atau apa yang akan dijalankan apabila
ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya pola-pola kehidupan yang telah ada. Proses sosial dapat diartikan sebagai pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama. Misalnya, pengaruh mempengaruhi antara sosial dengan politik, politik dengan ekonomi, ekonomi dengan hukum. Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial, karena tanpa interaksi sosial tak akan mungkin ada kehidupan bersama. Tapi perlu diingat bahwa orang-orang yang bertemu muka saja dan mereka tidak saling berbicara atau tidak saling menukar tanda-tanda, hal tersebut sudah dikatakan bahwa interaksi sosial telah terjadi. Karena dalam tatap muka tersebut masing-masing pihak sadar bahwa ada pihak lain yang menyebabkan perubahan-perubahan dalam perasaan maupun syaraf kedua pihak tersebut disebabkan oleh bau harum misalnya, atau bau tidak sedap yang ditimbulkan oleh kedua belah pihak tersebut, atau bunyi jalannya. Syarat-syarat interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antar individu, antara kelompok maupun antara individu dengan kelompok. Dua syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama, adanya kontak sosial yang dapat berlangsung dalam 3 bentuk, yaitu antar individu dengan kelompok, antar kelompok. Selain itu, suatu kontak dapat pula bersifat langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, adanya komunikasi, yaitu seorang memberi arti pada perilaku orang lain, perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan orang tersebut. Orang yang bersangkutan kemudian memberi reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Bab yang ketiga, kesimpulan. Struktur sosial merupakan ruang abstrak pada masyarakat dalam masyarakat, sebagaimana ruang geografi yang kita kenal dan lebih konkret. Proses sosial adalah cara-cara berhubungan yang dilihat apabila orang perorangan dan kelompok-kelompok sosial saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk-bentuk hubungan tersebut, atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya pola-pola kehidupan yang telah ada. Proses sosial dapat diartikan sebagai pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama. Misalnya, pengaruh mempengaruhi antara sosial dengan politik, politik dengan ekonomi, ekonomi dengan hukum. Baik, Bapak, sekian dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Ini hasil tugas saya, Bapak. Sekian dan terima kasih.